Ya mas, minta nyalain. Udah bu, nyalain lagi. Udah, jalan ini kemana tuh mas? Sumpah petang dedet banget nih. Tadi kan motor kita taruh di sana. Sudah jauh banget bu. Soalnya kita nggak bisa masuk ke sini bawa motor. Bisa sih bisa. Cuman kebetulan kita tadi bawa motornya Mas Rey, motor Aerox itu kan ceper. Pendek. Mungkin kalau lewat sini nggak akan mampu. Terus kita memutuskan untuk berjalan kaki. Kita tinggal di sana, tapi gimana Rey? Menurut kalau saya menurut hati saya juga ini masih lurus terus. Iya, feelingnya sih masih lurus. Jadi dijelasin sih mas. Ini kita mau kemana, lagi ngapain? Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita menuju ke lereng Merapi, di mana kita mendapatkan arahan dari siapa itu namanya? Kakek Suta. Untuk menyelamatkan masjid, kita harus membawa barang. Entah itu barangnya apa tuh Mas Rey? Gak tahu juga mas. Tahu juga ya. Cuman katanya hanya itu yang dapat menyelamatkan masjid. Ya itu. Dan berada di lereng Merapi. Akan tetapi kita tidak mendapatkan arahan yang tepat, maksudnya di sebelah sini itu belum. Kita hanya disuruh untuk mengikuti hati kita itu arahnya kemana, pokoknya sak leriatine dewi gitu. Jadi menurut saya dan hati saya itu mengatakan kita masih harus lurus ke sana. Lurus ke sana terus dan tidak bisa membawa motor karena jalannya seperti ini. Motor kita tinggal di depan sana tadi. Ya semoga saja kita jalan masuk ke sana nanti bisa mendapatkan benda itu, entah bendanya apa, semoga lancar ya. Iya mas. Sama itu kemarin juga kakek Sutang informasi katanya kalau posisinya sudah dekat itu otomatis kita kayak tertarik menuju ke situ gitu loh mas. Tidak. Mungkin kita lanjut jalan dulu aja ya. Sumpah, bismillahirrahmanirrahim. Dingin banget mas. Demi poli. Tapi motor gak bisa ini mas. Nanti nih kita nyasar gimana mas? Nih kita nyasar di gunung sini gimana? Jadi tuh ini teman-teman, posisi ini tuh kita kayak memutar. Apa jenis mas? Enggak nanjak sing anu ya, memutar dulu ya apa jenenge. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh manusia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan isi kawan. Saya dan para eyang-eyang yang lainnya manusia sudah memastikan bahwa temanmu tidak bisa diselamatkan dengan cara lain. Astagfirullahaladzim. Kalian sudah benar. Kalian carilah barang itu untuk menyelamatkan temanmu itu manusia. Di dalam sana sangatlah ketat sekali. Kita sendiri pun tidak ada celah untuk masuk untuk menyelamatkan temanmu itu. Apakah Tuhan Ishikawa juga tidak bisa untuk memasuki pagar-pagar yang ada di sana? Saya sendiri tidak bisa manusia. Dan kita, para eyang-eyang yang ada di Kayangan, sudah memastikan bahwa temanmu itu bisa diselamatkan hanya dengan benda itu. Dan untuk tujuan kalian, arah kalian sudah benar manusia. Kalian teruskan saja. Maka kalian nanti akan bertemu dengan barang yang sedang kalian cari itu manusia. Baiklah, terima kasih banyak informasinya Tuhan Ishikawa. Tetaplah berdoa dan berhati-hati. Baik. Saya akan kembali terlebih dahulu manusia. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan Ishikawa mas. Apa ini? Bilang. Salah. Enggak, ini udah benar. Arahnya udah benar dan Tuhan Ishikawa sama para yang lainnya ingin mencoba
menyelamatkan Mas J itu tidak bisa. Jangankan menyelamatkan, ingin masuk ke dalam tempatnya itu saja nggak bisa. Seperti kayak Ki Ageng Belopatre kemarin, mau masuk lewat atas kan nggak bisa. Tapi ini kita gimana? Ya kita masih jalan ke sana, arah kita udah benar. Hanya Tony Sikawa juga bilang hanya benda itu atau barang itu yang dapat menyelamatkan Mas J. Ya udah, ya menjadi apa ya? Kita semakin yakin untuk menuju ke sana ya Mas Rio. Karena sudah ada bocoran dari Tuan Ishikawa juga bahwa benar ini tujuan atau arahnya ya. Betul. Udah, ya. Ayo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sedulurku semua, saya mohon bantu doa kalian agar kita cepat menemukan barang yang kita cari atau benda yang kita cari untuk menyelamatkan Mas J. Ini tak matiin saya Mas yo, biar ngirit baterai juga. Mas, ini tak nyalain. Tadi lihat cahaya tuh di sana. Sebelah sana kayaknya. Ya kan? Sumpah ini malah kita lewat ladang jagung kayak gini. Aduh, ya Allah. Jalannya mana Mas? Aduh, sumpah. Mas, itu orang no Mas. Tanya dulu. Ayo. Tapi kok diem aja di situ? Bismillahirrahmanirrahim. Coba panggil Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas. Mas. Ya. Perkenalkan saya Mas Suhar Mas. Saya Mas Busra. Ini Mas Suhar, atas bisikan dan wasilah dari leluhur saya diperuntukkan ketemu mas-masnya pada malam hari ini di sini. Ada sesuatu amanat yang harus saya sampaikan kepada mas-masnya. Saya tahu maksud dan tujuan mas-masnya ke sini. Saya tahu apa yang panjenengan cari. Untuk selanjutnya mari kita masuk ke dalam. Ada sesuatu yang akan saya sampaikan kepada mas-masnya. Ikuti saya Mas. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Jadi sebelum tidak perlu menyampaikan, saya sudah tahu apa yang Anda inginkan dan Anda cari. Namun sebelum saya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan, apa yang harus saya berikan kepada Mas, perkenalkan saya Mas Suhar, salah satu cucu dari ulama dari Timur Tengah yang menyebarkan agama Islam di Indonesia ini Mas. Masih ada keturunan. Iya, saya adalah salah satu keturunan dari ulama Timur Tengah yang menyebarkan agama Islam di Indonesia ini. Jadi panjenengan sudah mendapat amanah untuk datang ke tempat ini untuk bertemu dengan kita seperti itu ya Mas? Benar sekali, atas bimbingan, petunjuk dan arahan dari leluhur saya. Maka dari itu malam ini saya di sini menunggu kehadiran mas-masnya semuanya di sini. Dan saya sudah mengetahui apa yang menjadi maksud dan tujuan mas di sini. Ya, alhamdulillah kita diberi kelancaran ya. Pada malam hari ini kita bisa bertemu. Akan tetapi saya sendiri itu justru malah masih bingung Mas, karena kejadiannya seperti ini. Teman kita yang satu itu kan
istilahnya bisa terperangkap lah di, ya pokoknya ada di suatu tempat. Kita disuruh mencari barang atau sesuatu yang dipegang oleh salah satu orang, tapi kita sendiri tidak mengetahui bendanya itu seperti apa, barangnya seperti apa, dan fungsinya untuk apapun kita malah belum mengetahui seperti itu. Jadi memang benar sekali, apa yang kalian cari, apa yang kalian butuhkan itu adalah warisan dari leluhur saya, karena itu adalah salah satu dan satu-satunya sebagai syarat penolong teman kalian yang terperangkap di alam gaib. Namun sebelum saya berikan kepada Mas atau Masnya gunakan untuk menyelamatkan teman Mas ya, perkenalkan saya menyampaikan dulu manfaat dari apa yang sudah saya alami selama saya menjaga amanah dari leluhur saya. Jadi begini Mas, mohon terlebih dahulu sucikan hati kalian, jangan ada prasangka buruk, jangan ada pikiran yang buruk dalam memandang dan melihat warisan dari leluhur, peninggalan dari leluhur kami ya Mas ya. Ini adalah kitab Wali Abu Daud, salah satu warisan yang diamanatkan secara turun-temurun dari beberapa generasi, dan kebetulan ini saya generasi yang saat ini memegang barang ini, dan nanti insya Allah juga akan saya wariskan kepada anak turun saya. Namun atas bimbingan dan petunjuk atau bisikan dari leluhur saya, barang ini sangat dibutuhkan untuk Mas Mase, untuk menyelamatkan salah satu teman Mase yang terperangkap di alam gaib. Barang ini Mas, ini adalah barang suci peninggalan leluhur saya. Saya selama memegang barang ini, alhamdulillah dalam segi usaha maupun berkarir, ini sebagai salah satu, ya apa ya Mas, kalau bisa dibilang ini adalah penolong dan pembantu saya Mas. Karena apa? Atas dasar saya memegang ini Mas, alhamdulillah saya ini sudah mempunyai restoran, rumah makan 10 cabang di berbagai kota. Dan selain itu Mas, tidak hanya dari segi materi, ekonomi maupun karir, ini juga bisa menjadi salah satu tolak bala dalam menjaga maupun menghindari mara bahaya yang akan datang kepada saya dan keluarga saya. Terbukti dari segala macam bahaya, dari segala macam penyakit, alhamdulillah selama saya memegang kitab ini, saya terjaga dan keluarga saya pun terjaga. Tidak ada yang terkena penyakit maupun bala apapun. Kemudian selain itu Mas, kitab ini juga sangat bermanfaat untuk menyembuhkan apabila ada salah satu keluarga saya yang sakit maupun ya kurang enak badan maupun apapun ya Mas ya. Setelah saya bacakan, kemudian ya semua kembali kepada izin Allah ya Mas. Tuhan ya, kita semua atas wasilah dari Allah ini, dengan kitab Abu Daud ini membantu menyembuhkan keluarga saya. Begitu Mas. Sebenarnya ya saya terus terang Mas, ingin memberikan kepada Mas ini juga sangat berat sekali. Namun apa boleh daya Mas, karena ini sudah menjadi bisikan dari leluhur saya. Ini saya juga hanya sebagai pemegang titipan atau amanah saja, dan beliau mengamanatkan untuk saya berikan kepada Mas Mase. Namun beliau juga berpesan kepada saya Mas, apabila Mas Mase ini menghendaki kitab Abu Daud ini, Mas Mase harus menyediakan mahar. Ini bukan dari saya, namun ini semua adalah bisikan atau amanah dari leluhur saya. Begitu Mas. Ya kalau untuk kegunaan bisa memperlancar rezeki ya, atau yang lain-lain, mungkin gimana ya Mas ya, untuk yang saat ini mungkin kita hanya membutuhkan supaya teman kita bisa terselamatkan. Nah alhamdulillah lagi jika memang benda itu bisa menjadi tolak bala kita, menjadi lantaran rezeki kita juga alhamdulillah. Tapi
kalau boleh tahu berapa mahar untuk mendapatkan kitab itu, Mas? Iya. Jadi perlu mas-mas ingat ya, perlu mas-mas perhatikan atau tanamkan dalam hati. Apa yang saya katakan ini bukan dari pribadi saya, tetapi ini adalah bisikan dari leluhur saya yang sejatinya memiliki kitab Abu Daud ini. Jadi mohon maaf mas-mas, jangan berpikiran, jangan berprasangka buruk terhadap saya, karena saya hanya menyampaikan apa yang menjadi amanat atau bisikan dari kakek leluhur saya. Jadi begini mas, untuk mahar ini apabila mas-mas menghendaki ini, maharnya sebesar 50 juta. Dan itu dengan syarat uang itu tidak boleh dari hasil penjualan barang mas-mas, maupun penjualan sepeda motor, mobil, tanah atau apapun tidak boleh, karena itu nanti akan menghilangkan fadilah atau manfaat dari kitab Abu Daud ini. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau mas-mas menghendaki barang ini, sediakan uang tanpa harus menjual apapun. Begitu ya mas ya, bisa dipahami atau dimengerti mas? Kalau masalah manfaat dan kegunaannya tadi mas, kalau mas-mas tidak percaya atau kurang yakin terhadap saya apa yang saya sampaikan, mas-mas bisa tanya pada siapapun yang di sini apa yang saya sampaikan ini benar atau tidak. Mereka semua sudah tahu mas, dan maaf jujur mereka pun sebenarnya juga banyak yang menghendaki barang ini mas. Namun saya hanya bisa menyerahkan barang ini atas dasar bisikan atau amanat dari leluhur saya. Siapapun, walaupun itu teman dekat saya sendiri, kerabat saya sendiri, atau siapapun yang menghendaki ini, tidak akan saya berikan tanpa ada bisikan atau amanat dari kakek leluhur saya. Karena kembali lagi mas, sejatinya saya hanya sebagai pemegang amanat atau titipan yang mempunyai adalah leluhur saya. Jadi sekali lagi mas, untuk mahar saya katakan ya mas ya, maharnya adalah 50 juta. Itu mas. Itu kan mohon maaf ya mas, Iya, tidak diperbolehkan hasil dari penjualan barang. betul sekali. Tapi semisal dari penggadaian, apakah juga sama tidak boleh mas? Tidak boleh mas, karena ya sekali lagi mas, ini bukan pemikiran saya pribadi ya mas ya. Saya hanya menyampaikan pesan dan amanat dari kakek leluhur saya. Uang itu tidak boleh diperoleh dari penjualan maupun penggadaian atau bahkan utang mas. Begitu ya mas ya, itu tidak boleh. Berarti memang pure hasil dari Betul kita sekali. sendiri. Iya. Itu nggak boleh kurang gitu mas, maksudnya untuk memperingan kita ya mas. Sebenarnya mas, atas dasar kemanusiaan, karena mas tujuannya pun saya sendiri sudah mengetahui untuk menyelamatkan nyawa atau jiwa dari teman-teman mas ini mas ya. Itu sebenarnya saya sendiri mas, itu sebenarnya juga ingin memberikan toleransi atau memberikan keringanan untuk mas. Tapi mohon maaf mas, sekali lagi saya hanya menyampaikan pesan atau amanat dari kakek leluhur saya tentang mahar mas. Ini bukan dari saya mas, jadi mohon maaf saya tidak bisa mengurangi sepeser pun atau serupiah pun mas, karena saya hanya melanjutkan amanat saja kepada mas dari kakek leluhur saya. Ya mungkin hanya itu saja mas yang bisa saya katakan ya mas. Atau mungkin mas juga ingin melihat atau memeriksa ya kitab Abu Daud. Sama sebelumnya mohon maaf, Ya. kita juga minta izin ini direcord. Oh ya, nggak apa-apa mas, nggak apa-apa. Karena supaya kejadian apapun dapat kita Dokumentasikan gitu ya mas ya. Iya, didokumentasi. tidak nggak apa-apa mas. Dan sebagai tambahan mas, kitab Abu Daud itu berjumlah 10 biji atau 10 barang seperti ini mas. Dan itu semuanya ini berada di tangan saya atau saya sebagai ahli waris sepenuhnya, begitu mas. Mas betul nggak punya mas? Ya
sekali lagi saya maaf ya Mas ya, tidak bisa mengurangi atau memberikan toleransi berupa mahar Mas, karena itu nanti juga menyalahi amanah dari kakek leluhur saya Mas. Terus terang saya juga tidak berani menanggung apa ya Mas, resiko atau konsekuensinya, begitu loh Mas. Maka dari itu sekali lagi maaf, saya tidak bisa mengurangi maharnya. Walaupun saya tahu Mas, tujuan Mas masih ke sini baik, karena sesuai apa ya, petunjuk atau bisikan dari kakek leluhur saya pun barang ini nanti akan digunakan Mas Masih untuk kebaikan, untuk menyelamatkan teman-teman Masih. Namun ya maaf ya Mas ya, untuk masalah mahar sekali lagi saya tidak bisa mengurangi atau bahkan tidak berani Mas, karena itu nanti juga akan ada konsekuensinya terhadap saya, kan begitu ya Mas ya. Ya. Ya sebenarnya saya hanya memastikan, maksudnya apa boleh kurang, karena kita sendiri pun juga mengetahui atau mungkin sudah sering mengalami Mas. Kayak contoh dari benda-benda seperti ini itu mungkin jika dinego atau harganya minta murah gitu, itu terkadang malah fungsi dari benda ini sendiri tidak mengurangi manfaat dan kegunaannya, begitu ya Mas. Yang saya takutkan itu, tapi misalkan boleh kurang itu kan bisa memperingan kita gitu tadi. Ya mungkin kalau apa ya Mas, barang dari, ya benar sekali apa yang Masnya sampaikan tadi, untuk barang manifestasi atau barang apapun memang kalau dikurangi harga itu juga akan mengurangi manfaat atau kegunaannya ya Mas ya. Tapi khusus untuk barang ini tadi Mas, itu bukan hanya untuk mengurangi manfaat, tidak, tetapi adalah menyalahi pesan dan amanah dari kakek saya Mas. Saya yang tidak berani Mas, itu nanti konsekuensi atau resikonya kan juga sangat berat Mas. Misal kita butuh waktu beberapa hari, bagaimana Mas? Tidak apa-apa, karena sampai hari ini, sampai detik ini, pesan dan amanat kakek saya hanya sebagai pemegang untuk menyimpan sebelum diserahkan atau dialihfungsikan kepada ya yang lain, kan begitu Mas. Nah, untuk sampai saat ini amanat dan pesannya adalah disampaikan kepada Mas Masih ini. Jadi sebelum Mas Masih ini apa ya istilahnya cukup maharnya untuk menebus ini ya Mas ya, nanti insya Allah barang ini akan tetap terjaga, akan tetap saya simpan, kan begitu ya Mas ya. Karena yaitu tadi amanah dari kakek saya disuruh menyimpan dan menggunakan, merawat ini sebaik-baiknya sebelum nanti saya wariskan kepada anak turun saya. Tapi yaitu tadi Mas, dengan berhati-hati sebelum turun ke anak turun saya, ini harus diberikan kepada Mas Masih, karena ada tujuan atau ada manfaat yang lebih penting lagi, yaitu menyelamatkan nyawa Mas Masih yang saat ini sedang dalam mara bahaya, kan begitu ya Mas. Benar. Ya. Minta ini aja ya Ria. Minta nomornya Mas ya. Misalnya besok-besokan kita tinggal hubungin, gampang gitu ya. Mohon maaf, saya minta kontaknya juga. Oh iya, maksudnya misalkan nanti saya sudah mendapatkan maharnya itu supaya gampang ketemunya. Iya, nanti agar mudah dalam komunikasi lagi gitu ya Mas ya. Tapi percayalah Mas, sebelum Masih memiliki mahar cukup itu, barang ini insya Allah akan tetap saya jaga, akan tetap saya rawat, dan tidak akan saya pindah tangankan Mas. Karena yaitu tadi, amanat pesan dari leluhur saya adalah untuk Mas Masih, gitu ya Mas ya. Ini nanti saya berikan nomornya, nanti kalau secepatnya Mas Masih punya mahar atau cukup maharnya, segera menghubungi saya, kan begitu ya Mas ya. Sudah saya save, saya tulis dengan nama Mas Suhar ya Mas ya. Terima kasih. Amin. Ini bisa saya simpan terlebih dahulu karena saya belum berani menyerahkan Mas kalau belum ada maharnya, begitu ya Mas ya. Ya, terima kasih banyak Mas. Ini menjadi satu titik terang bagi kita untuk menyelamatkan teman saya, akan tetapi ya kita terkendala oleh mahar karena kita sendiri
belum cukup uang jika 50 juta itu pada malam hari ini. Mungkin besok kita akan usahakan entah dari manapun kecuali yang panjenengan larangkan tadi. Iya. Kita usahakan nanti kalau misalkan maharnya sudah ada, saya akan menghubungi jenengan secepat mungkin. Iya, iya. Sebelum Anda pergi atau pulang, sekali lagi saya ingatkan untuk mencari uang maharnya tidak boleh menjual barang ya Mas, berupa aset apapun, baik itu kendaraan, tanah, atau pegadian seperti yang Mas Reta tanyakan tadi, atau bahkan uang utangan. Sekali lagi nanti saya hanya mengingatkan agar barang ini sesuai amanah dan tidak mengurangi fungsi atau kegunaannya. Begitu ya Mas ya? Iya, siap. Ya udah, ya. Udah jelas. Seenggaknya kita udah dapat informasi yang sangat jelas ini tadi. Tinggal kita mengumpulkan mahar untuk memaharkan. Ya. Dan perlu saya tambahkan Mas, menurut kakek saya adalah ini salah satu dan satu-satunya jalan, salah satu-satunya cara sebagai penolong teman Anda. Itu benar. Saya tidak tahu kejadiannya seperti apa, saya hanya menyampaikan apa yang diamanatkan atau yang dibisikan oleh leluhur saya. Begitu ya Mas ya. Benar. Ya ada salah satu makhluk juga yang membantu kita itu juga mengatakan seperti itu. Hanya satu cara ini yang bisa menyelamatkan temanmu. Seperti itu Mas. Ya bahkan dari kalau dipikir ya Mas, kita dipertemukan di malam ini di tempat ini pun itu kan merupakan suatu apa ya Mas ya, sudah menjadi ketentuan atau jodoh ya Mas ya, itu kan sudah menjadi takdir dan ini sudah menjadi salah satu bagian perjalanan Mas untuk menyelamatkan temennya Mas kan begitu ya Mas ya. Ya alhamdulillahnya itu kita bertemu atau benda itu dipegang sama panjenengan yang benar-benar amanah. Mungkin jika bukan panjenengan atau ya orang lain bisa saja sudah mendapat bisikan itu tapi tidak ke sini atau tidak dijalankan, kan kita tidak bakal bisa ketemu oleh sampean. Alhamdulillah kita sudah bisa ketemu pada malam hari ini dan ya kita juga minta doanya supaya bisa memaharkan benda itu. Dan agar teman kalian juga akan segera tertolong dan terselamatkan ya Mas ya. Baik ya, saya pikir seperti itu Mas. Kita sudah mempunyai kontak masing-masing. Nanti kalau sudah cukup maharnya masih bisa menghubungi saya. Kita bisa bertemu kembali dan menyerahkan barang ini agar ya dapat masih gunakan untuk menyelamatkan temannya Mas. Itu Mas ya. Saya pikir pertemuan kita cukup. Silakan Mas tidak usah melanjutkan perjalanan, cukup pulang saja, kemudian mempersiapkan maharnya. Begitu ya Mas ya. Terima kasih banyak, kita sama-sama Mas. Iya. Hati-hati ya Mas ya. Semoga teman kalian sempat terselamatkan ya Mas. Amin amin. Ayo Mas. Hati-hati di jalan ya Mas. Oke Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mas. Gini. Itu masuk ke sana. Yuk, ini tak matiin dulu yuk. Matiin dulu aja. Aduh, adem ya Mas. Ini jalannya bener toh, tadi kita lewat sini enggak? Laran. Laran yang kena gak apa-apa Mas. Aduh ya Allah. Mas, tadi kok lari segitu mentok? Gimana yo? 50 juta ini oke banget ini. Banyak Mas. Terus gimana? 50 juta ya Allah. Dan ini hanya satu-satunya cara. Kita aduh. Mas Putra punya tabungan berapa? Tabungan? Oh.
Yang penting kan kita nggak jual tau. Maksudnya tabungan Mas Putra, tabunganku dijadiin satu gitu loh. Berapa tabungan? Aku ganti tabungan, Mas. Masa? Tenang. Lo itu hasil dari cat-catan. Lah, Ngecat motor tuh. ya ngecat motor tapi gue rintuk piro tore paling. Tapi kan ada hasil itu. Yo enak hasil itu mosok yo terus Bu rinci di tabungan. Sebenarnya pas sebelum aku kecelakaan itu toh, itu aku masih ada tabungan yo sekitar berapa? 3 juta ada pas itu. Cuman 3 kan juta. Untuk biaya pengobatan itu buat wirawirinya terus ngurus-ngurus itu udah saiki yo cukup gemangan tok re. Tapi di tabungan oke. Gak punya Mas. Punya aku loh 400.000 di banking ya. 400.000. Tadinya 500, udah kepake 100, tinggal 400. Dan aku punya tabungan, aku wis rabi Mas. Kok malah aku serabi? Enggak, maksudnya Kok cai? bukan rabi. Maksudnya aku wis rabi ngono lho. Ngeboti rabi. Bukan ngeboti rabi. Lah, Ya wis rabi ngono. Aku kan pengen rabi, tapi belum punya tabungan. Dan aku punya tabungan ya aku wis rabi. Oh, tak kira nek kamu punya tabungan mentingin rabi daripada buat maharin itu. Gimana yo? Kemana? 50 juta ya Allah, duit oke banget ini. Banyak Mas. Belum tahu 50 juta. Aku udah pernah lihat tapi punya orang. Orangnya. Soalnya yang ini loh, masalah menjadi permasalahannya itu syaratnya tidak boleh jual. Nah misalnya jual kan bisa wae jual motor, bisa wae gadein motor, Ya. bisa aja minjem ke bank dengan jaminan apa. Lah itu semua nggak bisa. Jual barang nggak bisa, ngutang nggak bisa, gadein juga nggak bisa. Misalnya kayak yang kasus kemarin-kemarin kan tidak ada persyaratan seperti itu. Kita bisa aja motor jual dulu, motor gadein dulu buat nyelamatin, buat cara nyukupi gitu kan. Dan tadi pun Mas Suhare bilang nek misalnya kita nekat, maksudnya hasilnya dari penjualan atau gadein ini, yo bisa aja khasiat yang di dalam itunya tadi kayak nggak berfungsi. Kayak walaupun kita diem-diem tapi tetap aja ketahuan ya. Tetap aja. Ada satu jenis Mas, Apa? maling. Tadi dia Ojo buntung ngono kuwi yo. Lah wong tadi kan nggak jual yo logika bae, jual barang nggak boleh gadein, nggak boleh, mosok maling malah boleh. tadi maling nggak disebutin kok. Yo wis kowe maling kok aku mau. Bebuki wong malah mati. Aduh ya Allah. Kalau enggak ini nanti. Nganu Mas. Open donasi. Donasi. Oh. Gak sopan ya. Lah witae piye? Lah kita juga maksudnya gini loh Mas. Dalam situasi kayak gini, apalagi yang mau kita perbuat? Tabungan yo tipis. Mas Putra jari juga nggak ada. Cukup paling ya buat makan. Dan aku pun kayak gitu tadi juga, tinggal 400.000. Maling nggak boleh. Ya Open donasi pun itu untuk yang yo ikhlas dan legowo aja. iya sih, tapi ya sebenarnya kurang sopan tapi yo jadi gak sopan kan. Ya mau gimana lagi Mas? Masalahnya tabunganku juga ini buat apa, ganinya kan masuk SD nih. Udah buat bayar itunya loh, pendaftaran nih. Ya 3 juta itu tadi. 3
3 juta buat saya pengobatan itu, terus pas daftaran gannya open donasi. Lah yo wis open donasi aja. Open donasi buat yang legowo atau ikhlas mau membantu kita. Yuk seberapapun, misalnya yuk entah 30, entah 50, entah 100, alhamdulillah bisa lebih. Itu kan dikali berapa, syukur-syukur bisa tembus, kita kumpulin jadi 50 tadi buat mahar itu. Nah gimana lah wong jalan satu-satunya cuma pakai barang itu. Bahkan yang bilang nggak cuma 1-2 orang, eyang-eyang kita pun juga bilang kayak gitu. Minjem nggak boleh, ngutang nggak boleh. Yuk, itu jalan satu-satunya. Gini wae, kita nggak apa-apa, kita open donasi buat yang ikhlas tadi. Bisa konfirmasi ke nomorku, nomor Mas Putra atau nomor Mas J yang saat ini dipegang sama istrinya. Kayak gitu aja, gimana? Dan nanti semisalnya dari ketiga nomor ini sudah ada orang-orang baik yang tulus mau membantu kita untuk menyelamatkan Mas J, nanti kita jadiin satu, kita total jadi berapa gitu. Nah kan, daripada maling, katanya nggak boleh maling. Nggak boleh. Yaudah itulah, nggak apa-apa. Kepentoknya itu mas. Kalau nggak sama ini nanti tak tambah-tambahin apa itu. Kan kemarin ada yang ngantar motor ke tempatku mau ngecat itu toh. Itu tak minta dulu uangnya mas. Biasanya kan bayarnya kalau udah jadi, nanti tak minta ketang ya 500.000 buat tambah-tambah. Iya. Ya berapapun nek misalnya dikumpulin ya mesti jadi banyak. Nanti tak ngomong pae nek misalnya punya tabungan entah berapa dijadiin satu. Yang penting mikir dapat barang itu dulu. Gimana? Gak apa-apa. Ya, buat teman-teman yang ikhlas atau mempunyai niat untuk membantu menyelamatkan Mas J, bisa hubungi nomor WA Mas Re, Mas J yang nomornya dipegang sama istrinya ya, saya ini nomor Mas J. Kalau enggak ke nomor saya, nanti bisa hubungin itu biar ya kita bareng-bareng lah, kita saling membantu. Yuk bismillah, semoga kita secepatnya mendapatkan uang untuk memaharkan barang itu. Soalnya ini salah satunya ya cara. Yaitu soalnya hanya satu-satunya cara menggunakan itu. Dan nek misalnya kita nggak mendapatkan barang itu, ya gimana? Masih nggak bisa bebas dan kita pasti nggak bisa eksplor. Ya, sekali lagi mohon maaf teman-teman, mohon maaf atas ketidaksopanan kita yang seperti ini, tapi kita benar-benar terpojok dengan keadaan. Kita tidak mempunyai niat apa-apa kecuali menyelamatkan teman kita supaya kita bisa eksplor bareng-bareng lagi, bertiga bisa kumpul lagi dengan keadaan yang sehat. Mohon buat sedulur semuanya yang mau membantu silahkan membantu, yang mau mendoakan kita cukup mendoakan juga. Terima kasih banyak buat sedulur semuanya. Kita cari tempat minum dulu di bawah sana, dingin banget ya, mungkin ditutup sekalian ya. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh ya Allah, adem banget.